Kegiatan hari ini seperti yang tadi disampaikan bahwa hari ini kami datang ke sini sebagai generasi penerus para pejuang-pejuang kita terdahulu yang gugur 47 tahun yang lalu. Dan besok tanggal 4 September itu kami berada di seluruh Indonesia dan mancanegara akan memasuki usia yang ke-23 tahun pasca jajak pendapat Timur-Timur tahun 99. Oleh karena itu, untuk mengawali kegiatan besok reuni akbar di Naibonat besok tanggal 4, hari ini kami datang ke sini untuk menambah bunga dalam rangka mengenang arwah dan jasa para pejuang kami yang gugur 47 tahun. Selain kegiatan ini, ada kegiatan lain? Kegiatan lain besok kita akan adakan reuni akbar di Naibonat dan dihadiri oleh ribuan dari 13 kabupaten ekstrim tim yang ada dan bahkan dari luar NTT, dan kita akan memberi kesempatan kepada semua yang hadir untuk menyampaikan isi hatinya bagaimana kelanjutan ke depan. Bahwa dulu Timur Timur pernah menjadi provinsi yang ke-27 Indonesia, lalu kemudian tahun 99 akibat daripada jajak pendapat itu akhirnya ya Timur Timur harus lepas dari Indonesia, dan kami karena memilih mempertahankan keindonesiaan kami untuk tetap menjadi orang Indonesia, maka hari ini kami tinggal di sini dan besok kami akan memasuki usia yang ke-23 tahun. Oleh karena itu kita perlu melakukan satu refleksi. Mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu kita perbaiki, ada hal-hal yang mungkin kita perlu benahi agar ke depan harus betul-betul menjadi sebuah harapan yang tentu diharapkan oleh seluruh kami yang tetap memilih menjadi orang Indonesia. Mungkin Tadi kan sudah ada kegiatan di Indonesia. Mungkin harapan untuk Indonesia untuk dari Ya tentu ya harapan kami ya pemerintah Indonesia tidak boleh mengabaikan ex-pejuang Timur-Timur bersama dengan warga negara Indonesia asal Timur-Timur yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan mancanegara. Tapi percayalah bahwa tidak mungkin selama itu pemerintah mengabaikan mereka. Bahwa ada perhatian-perhatian yang ada dari pemerintah kepada mereka, hanya memang pelaksana di lapangan yang memang kadang-kadang itu salah sasaran, seperti yang saya laporkan kepada Bapak Presiden pada tanggal 25 November bersama dengan delegasi yang jumlahnya ada 18 orang. Oleh karena itu tentu harapan kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal ini, tapi boleh pemerintah Indonesia melakukan pekerjaan apa saja dan termasuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara mana saja, termasuk barangkali dengan Timor Leste, tapi jangan melupakan orang-orang yang memilih tetap setia kepada Republik ini, dan tentu itu adalah harapan kami. Dan ini tokoh-tokoh perintis, tokoh-tokoh pelaku semua ada. Ya, hanya kebetulan saya yang katanya berdiri di depan, saya ngomong apa adanya, tapi semua ada. Jadi tentu harapan kita ke depan pemerintah lebih memberi perhatian kepada orang-orang yang tetap memilih menjadi orang Indonesia. Apakah dalam momen ini juga akan membahas terkait dengan tawaran Pak Presiden waktu kunjungan untuk kembali ke Timor Leste? Yang pasti kalau kita ikuti itu waktu dari Timor Leste berkunjung ke Indonesia itu, apa yang tadi ditanyakan soal kembali ke Timor Leste atau rekonsiliasi itu tidak ada dalam agendanya gitu. Ya, jadi adalah keliru kalau kemudian hari ini kita berkeringat membahas sesuatu yang tidak ada di dalam agenda. Kalau misalnya ada di dalam agenda, maka pertanyaannya waktu dia ke sini itu apakah Parlemen Timor Leste memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk datang ke sini untuk mengajak siapapun untuk berbicara? Kan tidak. Ya, tapi hari ini saya mau katakan bahwa kami tidak menutup diri. Kami selalu membuka diri apalagi untuk rekonsiliasi. Tapi mari kita bicara rekonsiliasi itu yang jujur. Jangan sepotong-sepotong. Ya, oleh karena itu ya saya tidak mau menanggapi itu. Nah, prinsipnya waktu itu saya diundang oleh Pak Victor Laskora selaku gubernur dan juga bertemu dengan Pak Presiden Timor Leste di situ. Tapi untuk itu nanti ada orang sendiri yang nanti akan membahas. Tapi yang pasti bahwa kami tidak anti rekonsiliasi, kami tidak anti perdamaian. Tapi tentu harus diawali dengan sebuah diskusi panjang sampai akhirnya kita menyepakati, baru barangkali kita bicara tentang itu. harapan konkret untuk pemerintah Indonesia
Kalau harapan konkret ya kita minta supaya atensi Presiden tentang 4 poin itu secepat mungkin dilaksanakan. Dan waktu itu di tanggal 25 November itu kita menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia ini ada 8 poin waktu itu. Dari 8 poin itu pemerintah langsung, Presiden sendiri langsung memberi jawaban terhadap 4 poin dari 8 poin itu. Yang pertama adalah beliau minta 100 orang putra-putri untuk dipekerjakan di BUMN yang dibutuhkan, dan proses ini sedang berjalan. Hanya kadang-kadang orang kan mungkin malas menunggu, tidak mau sabar, sehingga segala sesuatu itu seakan-akan bumi sudah runtuh. Padahal semua ini kan mengikuti proses, dan prosesnya jalan terus, dan saya selalu ada di situ. Kemudian yang kedua, beasiswa bagi putra-putri pejuang Timur Timur, termasuk kemudahan kesempatan kerja. Semua proses berjalan. Lalu di situ berikutnya itu adalah 52.000 unit rumah yang mau dibangun. Buktinya 2.100 kabupaten kota dalam waktu sudah mau jalan. Itu artinya bahwa perhatian pemerintah itu ada, tapi kita tentu bersabar sebagai subjek, sebagai masyarakat harus bersabar. Tapi kalau kita bilang, oh kemarin sudah ketemu Presiden, jadi besok semua itu langsung jatuh dari Jakarta, saya kira kan juga tidak seperti begitu, rumit sekali. Oleh karena itu kita tentu bersabar. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah menetapkan 11.485 menjadi veteran Republik Indonesia, dalam hal ini Saroja. Cuma memang masalah veteran Saroja ini banyak bermasalah. Oleh karena itu dari Kementerian Pertahanan sampai dengan hari ini masih moratorium. Ya, jadi tidak ada proses tentang veteran itu, tapi kita minta supaya 11.485 itu ditetapkan menjadi veteran, dan semua regulasi sedang berjalan. Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012 selalu berjalan, dan saya selalu orang yang sering ke Jakarta untuk melakukan komunikasi dengan Kepala Sekretariat Presiden Republik Indonesia untuk empat hal itu. Nah, oleh karena itu ya pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa masalah rumah itu 52.000 itu dibagi dua. 25.000 bangun baru, tapi tidak hanya untuk masyarakat ekstensif, termasuk untuk masyarakat lokal yang ada di sekitarnya. Memang di sana atas nama ekstensif, tapi pelaksanaan di lapangan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur di 8 kabupaten. Tidak untuk kami sendiri. Contoh misalnya seperti di Kabupaten Kupang, 2.100 itu 729 rumah itu untuk saudara lokal dari 4 desa terdekat. Jadi tidak ada bilang oh ini ada, tidak ada seperti itu. Nah tentu semua itu kan kita harus bersabar, kita harus tunggu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan itu, karena itu adalah hak kita toh. Selama itu adalah hak kita ya kita perjuangkan. Soal nanti kemudian besok atau lusa itu semua kita kembalikan kepada Presiden. 4 poin yang belum terjawab dan yang masih menjadi harapan itu apa saja? Bagaimana? 4 poin yang belum terjawab tadi. Kalau yang belum terjawab itu salah satunya misalnya pemberdayaan ekonomi. Itu Presiden sendiri mengatakan bahwa untuk program pemberdayaan ekonomi itu jangan dulu, karena masyarakat belum punya rumah dan punya tanah. Jadi kalau program pemberdayaan ekonomi itu didorong akan mubazir, itu kata Presiden. Oleh karena itu kata Presiden bilang, Eriko sabar saja, saya masih Presiden 3 tahun ke depan. Bikin dulu rumah dulu, biar masyarakat kita ini dapat rumah dan tanah dulu, baru program pemberdayaan ekonomi itu akan didorong oleh Presiden. Saya tiap hari saya komunikasi terus dengan pihak istana, dalam hal ini Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Nah, saya selalu komunikasi dengan beliau. Nah, oleh karena itu hari ini kami datang ke sini, kita tidak boleh hanya urus yang hidup saja. Urus yang hidup itu adalah kewajiban kita, termasuk kewajiban negara. Tapi tidak boleh melupakan seperti Bung Karno dan jas merah itu tidak boleh jangan lupa sejarah, dan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan itulah hari ini kami datang ke sini menghargai yang gugur dulu, baru kemudian kita urus yang masih hidup. Ada tokoh-tokoh pejuang di sini, semua ada di sini. Ya, memang hari ini saya yang bicara, tapi saya bicara atas nama mereka semua. Ada lagi? Cukup, terima kasih. Cukup? Oke. Terima kasih ya.